Shalom, perkenalkan nama saya Adelia Molino dengan NIM 10120230096 kelas C semester 4 program studi pendidikan agama Kristen. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi yang menekankan pada kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dengan tujuan melatih siswa dalam mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, seorang bisa tolong pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan belajar kita, mari kita satu kali dalam doa dan kita berdoa. Ini doa adalah ucapan syukur kami hanya kepadamu kami datang dan berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kasih. Untuk itu nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil yang akan mendiskusikan suatu topik tentang kasih. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu kasih? Ya, silakan. Ya. Ya, betul sekali. Nah, kasih itu adalah perasaan yang dalam dan tulus yang diwujudkan dalam tindakan seperti sikap peduli, memberi, dan menolong seseorang tanpa meminta atau mengharapkan imbalan. Nah, hari ini tema kita, judul pembelajaran kita yaitu kasih sebagai dasar hidup orang percaya. Nah, sedangkan dalam tema kecilnya itu belajar mengasihi sesama lewat kerjasama kelompok. Baik, di sini kita akan belajar tentang kasih sebagai dasar hidup orang percaya. Nah, dalam kehidupan orang percaya, kasih adalah dasar utama yang menggerakkan segala tindakan, sikap, dan hubungan dengan sesama. Nah, kasih itu bukan hanya perasaan atau emosi, melainkan tindakan yang muncul dan sebuah komitmen dari iman kepada Allah. Nah, dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 itu menyatakan bahwa Allah adalah kasih dan setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengannya dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Nah, kasih itu menjadi dasar dari hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Untuk itu, sebelum kita mengasihi orang lain, kita pastikan kita sudah mengasihi diri kita sendiri atau belum. Nah, semua hubungan yang menyatu dengan kasih, Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya itu hidup dalam kasih. Nah, kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi merupakan tindakan nyata yang menunjukkan perhatian, pengampunan, kepedulian, dan kerendahan hati kepada sesama. Nah, kasih itu bukan hanya seperti bisa suka dia pada dia rajin ibadah, dia baik pada dia rajin ibadah. Bukan seperti itu. Kasih itu mengajarkan kita bagaimana kita bertindak, terus menolong orang lain tanpa adanya mengharapkan imbalan. Nah, kalau kasih dalam kerjasama kelompok itu, dalam kerjasama dalam kelompok itu setiap anggota harus memiliki peran dan tanggung jawab. Nah, karena apa? Dalam satu kelompok itu pasti tidak semua anggota kelompok memiliki kemampuan yang sama. Pasti ada yang kemampuannya di atas, ada yang di bawah. Untuk itu dalam kelompok kasih mendorong kita untuk bersabar ketika ada teman yang tidak paham. Jadi saat mendukung kelompok nanti, kalau ada teman yang tidak paham, yang sudah paham mungkin bisa menjelaskan dengan lebih sabar, terus dengan tidak marah-marah. Tidak boleh seperti itu. Kasih tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah, untuk itu setelah kita belajar nanti terus kalian berdiskusi, kita harus juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di rumah kita bisa bantu orang tua, terus yang kakak-kakak tentu harus mengawasi adik, terus kalau di sekolah tidak menjadi teman, menolong teman yang kesulitan, terus
dalam gereja kita harus melayani bersama, tidak memilih teman. Nah ini kadang di gereja juga gitu. Di gereja terus mau duduk saja dengan dia. Contohnya Seri, dia di gereja dia mau duduk saja dengan dia tidak mau duduk dulu. Itu juga tidak mengasihi padahal di gereja itu. Nah terus kalau di lingkungan masyarakat kita harus peduli kepada orang yang mampu, terus kita harus sopan kepada siapa saja. Jangan kalau lihat lewat orang di depan rumah ini contoh orang ada dulu di depan lewat sama ada tower itu tidak mengasihi. Nah, oke, setelah kita belajar, kalian akan dibentuk menjadi 6 orang menjadi 3 kelompok, satu kelompok 2 orang. Dina dengan Oni, Seri dengan Henry, Misilia dengan Kenji. Nah, Dina dengan Oni kelompok 1 itu kalian akan membahas tentang kasih dalam keluarga. Itu contohnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu bisa lihat di Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kalau Kenji dan Miss, kalian kelompok 2 yang akan membahas tentang kasih kepada teman. Itu kalian bisa contohnya seperti Daud dan Yonatan, bisa dilihat di 1 Samuel pasal 18. Untuk Seri dan Yendy, kalian akan belajar tentang kasih kepada musuh, mendiskusikan tentang kasih kepada musuh. Itu contohnya orang Samaria yang murah. Itu kalian bisa lihat di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 27. Yang kalian harus bahas itu apa arti kasih dalam suku tadi, terus bagaimana kasih bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Kalian diberikan waktu 30 menit untuk mendiskusikan topik tersebut, dan kemudian nanti akan dipresentasikan. Silakan. Kalau ada yang sudah selesai, silakan presentasikan hasil diskusinya. Sudah Ibu. Kelompoknya Yendy. Baik, terima kasih telah diberikan. Di sini kan ada kejelasan tentang kasih untuk mengasihi musuh. Nah, di sini tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ini mengajarkan anak kasih kepada musuh secara nyata. Nah, waktu itu orang Yahudi dan Samaria itu saling bermusuhan karena perbedaan etnis, agama, dan sejarah yang sangat panjang. Dan orang Samaria dalam pembawahan Yesus itu justru menunjukkan belas kasihan dan menolong sesama Yahudi yang menjadi korban perampokan dari sisi secara budaya mereka dalam musuh. Jadi di sini kasih mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi walaupun orang itu telah berbuat dosa kepada kita. Dan kita harus saling mengasihi itu musuh siapapun itu. Terima kasih. Kelompok yang lain sudah kok? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membahas kembali tentang kasih dalam keluarga. Kita bisa lihat menurut kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya dan anaknya. Sejak dahulu ia dikhianati oleh saudara-saudaranya, tapi dia masih memiliki nilai pengampunan dan kasih yang besar, di mana dia mengampuni saudara-saudaranya. Kelompoknya Kenji. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh dari kelompok kedua. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana dengan tema kasih kepada teman, yang kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18, yang dimana Yonatan berulang kali memperingatkan dan melindungi Daud dari bahaya yang mengancam nyawanya dari Raja Saul. Jadi dari sini kita belajar bahwa persahabatan mereka menjadi contoh kasih dan kesetiaan serta pengorbanan yang mendalam di
mereka. Jadi dari kisah ini mengingatkan kita untuk tetap bersatu sebagai sahabat. Kita harus tetap saling menolong teman kita ketika dalam keadaan susah. Terima kasih. Ya betul sekali. Yang tadi kalian sudah sampaikan itu sudah betul. Nah, jadi pelajaran kita kali ini mengajarkan kita bahwa kasih bukan hanya sekedar ucapan atau teori yang disampaikan, tetapi sebuah tindakan nyata yang harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Itu silakan satu orang menuntut kita dalam doa. Baik, sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. 1, 2, 3. Shalom.